dalam sejarah panjang umat manusia, banjir bandang selalu menjadi salah satu peristiwa yang menorehkan ketakutan mendalam dan sekaligus menyisakan ruang untuk perenungan yang sangat luas. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal peradaban Islam memandang fenomena banjir tidak hanya sebagai gejala alam yang bekerja menurut sunnatullah, tetapi juga sebagai isyarat dan peringatan yang mengajak manusia untuk memeriksa kembali hubungan mereka dengan Pencipta semesta. Mereka tidak memutuskan hubungan antara sebab alamiah dan hikmah ilahiyah, justru mereka memadukan keduanya dalam pandangan yang seimbang, sehingga manusia tidak jatuh pada dua kutub yang berlawanan, yaitu menafikan hukum fisika atau mengabaikan pesan moral yang terkandung dalam bencana. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibn Sina, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, dan tokoh-tokoh lainnya sepakat bahwa fenomena alam bekerja mengikuti ketetapan yang telah Allah tanamkan sejak penciptaan langit dan bumi. Air akan bergerak dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Tekanan akan mempengaruhi aliran. Curah hujan yang luar biasa akan menimbulkan limpahan dan sungai-sungai memiliki tingkat daya tampung yang terbatas. Mereka mempelajari struktur tanah, pola hujan, formasi awan, aliran sungai, keadaan hutan, dan perubahan iklim sebagai rangkaian sebab yang membentuk terjadinya banjir besar. Mereka mengajarkan bahwa mengabaikan hukum alam berarti mengabaikan sunnatullah itu sendiri, sebab hukum alam adalah bagian dari kehendak Allah yang terus berlaku dan tidak pernah berubah. Namun para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa dalam setiap peristiwa alam terdapat makna rohani yang tidak boleh ditiadakan. Banjir bandang bukan sekadar akumulasi air yang meluap. Ia adalah tanda yang mengingatkan manusia tentang keterbatasan, kelemahan, dan sifat dunia yang sementara. Dalam karyanya yang monumental, para ulama memaparkan bahwa bencana besar selalu membawa dua sisi. Sisi pertama adalah hukum alam yang bersifat tetap, sedangkan sisi kedua merupakan pelajaran bagi manusia agar kembali pada sikap syukur, ketaatan, dan kehati-hatian. Mereka tidak memahami bencana sebagai hukuman mutlak pada setiap saat, tetapi sebagai cermin agar manusia melihat betapa rentannya kehidupan apabila jauh dari nilai-nilai penjagaan terhadap bumi dan jauh dari ketakwaan. Dalam pandangan mereka, fenomena banjir bandang adalah hasil dari berbagai rangkaian sebab, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Para ahli bumi dari kalangan Muslim menuliskan bahwa kerusakan hutan, pembukaan lahan tanpa kendali, penumpukan sedimen di sungai, serta kelalaian manusia dalam merawat lingkungan akan mengundang meningkatnya risiko banjir besar. Mereka menempatkan amanah pengelolaan bumi sebagai bagian dari ibadah, sehingga merusak alam sama saja dengan mengkhianati amanah tersebut. Para ilmuwan Muslim sejak dulu telah memperingatkan bahwa apabila keseimbangan alam dirusak, maka manusia akan menuai akibatnya melalui kejadian-kejadian besar yang mengguncang kehidupan. Mereka melihat banjir bandang sebagai bagian dari peringatan melalui mekanisme alam yang telah diciptakan oleh Allah. Di sisi lain, para ulama dan ilmuwan Muslim tidak melihat bencana sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Mereka memandangnya sebagai pintu untuk kembali kepada Allah, mengakui kebesarannya, memperbaiki diri, dan memahami bahwa kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dari ujian. Dalam Al-Quran, dikisahkan bahwa umat-umat terdahulu pernah diuji dengan berbagai peristiwa alam, termasuk banjir besar. Dalam kisah para nabi juga disebutkan bahwa ada masa ketika banjir menjadi sarana pembelajaran bagi manusia agar kembali pada jalan yang benar. Para ilmuwan Muslim mengaitkan fenomena alam dengan pesan moral tanpa meniadakan sisi ilmiah. Dengan demikian, setiap banjir bandang menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah bisa hidup tanpa aturan dan tidak dapat hidup tanpa memelihara alam. Ibnu Khaldun dalam kitabnya menegaskan
bahwa peradaban akan kuat bila manusia menjaga hubungan 3 dimensi, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Bila salah satu dimensi itu rusak, maka akan muncul ketidakseimbangan yang memicu kelemahan peradaban. Banjir bandang menurutnya bisa menjadi tanda bahwa manusia gagal menjaga keseimbangan itu. Ia menyoroti bahwa sebuah masyarakat yang serakah dalam mengeksploitasi alam akan merusak dirinya sendiri melalui mekanisme sebab akibat yang telah Allah tetapkan. Ia juga mengingatkan bahwa bencana dapat menjadi tanda untuk memperbaiki struktur sosial, memperbaiki pengelolaan sumber daya, dan memperbaiki kualitas iman. Para ilmuwan Muslim lainnya menjelaskan bahwa banjir bandang terkadang datang tanpa tanda yang mudah dikenali oleh orang awam, tetapi para ahli dapat membaca pola-pola tertentu yang muncul dalam siklus alam. Mereka berusaha menghubungkan data-data geografi, meteorologi, dan klimatologi dengan perilaku manusia, sehingga lahirlah kesimpulan bahwa menjaga bumi adalah bentuk ketakwaan. Para ulama seperti Al-Mawardi juga menekankan pentingnya pemerintah dalam mengatur tata kelola air, membangun sistem irigasi yang baik, memperkuat tanggul, dan mengelola hutan agar risiko banjir dapat ditekan. Menurut mereka, melalaikan pengaturan ini adalah bagian dari kelalaian moral dan kelalaian ilmiah sekaligus. Dalam literatur fikih, air dianggap nikmat besar sekaligus ujian. Ketika air mengalir dengan teratur, ia menjadi sumber kehidupan. Tetapi ketika air meluap tanpa kendali, ia menjadi peringatan yang sangat kuat. Para ulama menjelaskan bahwa dalam setiap nikmat terdapat kewajiban, dan dalam setiap ujian terdapat kesempatan untuk kembali kepada kebenaran. Ketika banjir datang, manusia diingatkan untuk saling menolong, memperkuat empati, serta menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang sering terlupakan. Bencana menjadi sarana pembersihan hati karena manusia dipaksa menyadari bahwa harta dan kekuatan tidak selalu dapat menyelamatkan mereka. Pandangan para ilmuwan Muslim tentang banjir bandang menyatukan antara sebab ilmiah dan pesan ilahiyah. Mereka tidak memisahkan ilmu alam dari ilmu agama. Bagi mereka, ilmu alam menunjukkan cara kerja ketentuan Allah, sedangkan agama memberikan makna mengapa sesuatu terjadi. Dengan cara pandang ini, manusia tidak hanya memahami bagaimana banjir terjadi, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan setelahnya. Mereka melihat bencana sebagai panggilan untuk menjaga bumi, memperbaiki perilaku, meningkatkan ibadah, dan menjaga hubungan baik dengan manusia lain. Dalam pandangan mereka, tidak ada kejadian yang benar-benar hampa dari hikmah. Dengan demikian, banjir bandang dalam pemahaman para ilmuwan Muslim adalah rangkaian panjang pelajaran yang mencakup aspek fisik dan rohani. Ia adalah akibat dari proses alam, sekaligus peringatan agar manusia tidak lalai. Ia mengajarkan bahwa setiap perusakan akan kembali kepada pelakunya, dan setiap kebaikan akan menjaga kehidupan. Ia juga mengingatkan bahwa bumi adalah amanah yang harus dijaga. Pada akhirnya, banjir bandang menguatkan kesadaran bahwa manusia harus hidup sejalan dengan aturan Allah, menjaga keseimbangan alam, dan kembali kepada Pencipta dengan hati yang tunduk, penuh syukur, dan tidak sombong. Dengan memadukan ilmu dan iman, manusia dapat memahami bahwa bencana bukan akhir dari segalanya, melainkan panggilan agar kehidupan menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Ketika para pemikir Muslim menelusuri lebih jauh tentang fenomena banjir bandang, mereka tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang mekanisme alam dan pesan rohani, tetapi juga menyelidiki bagaimana bencana ini membentuk perjalanan masyarakat manusia. Mereka melihat bahwa banjir besar mampu mengguncang peradaban, menghapus pemukiman, memindahkan batas sungai, mengubah pola tanah, dan menciptakan kondisi baru yang memaksa manusia untuk beradaptasi.
Perubahan besar ini tidak dianggap sebagai kehancuran semata, tetapi sebagai fase pembaruan yang seringkali menyimpan potensi untuk membuka arah yang lebih baik bila manusia mau memahami rahasianya. Para ilmuwan Muslim mempelajari catatan sejarah dari berbagai wilayah yang pernah dilanda banjir hebat, lalu menyimpulkan bahwa setiap kejadian selalu meninggalkan pelajaran yang tidak ternilai, terutama dalam hal bagaimana manusia membangun kembali kehidupan mereka setelah semuanya luluh. Dalam pandangan mereka, masyarakat yang mampu bangkit setelah bencana besar adalah masyarakat yang memiliki 3 kekuatan utama. Pertama, kekuatan ilmu yang memungkinkan mereka memahami kondisi tanah, struktur air, pola hujan, serta faktor-faktor geografis yang harus diperhatikan saat membangun kembali pemukiman. Kedua, kekuatan spiritual yang membuat mereka menerima ujian dengan hati lapang dan menjadikan musibah sebagai cara untuk memperdalam kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan. Ketiga, kekuatan moral yang menyatukan manusia agar tidak saling merugikan, tidak memanfaatkan bencana untuk kepentingan diri sendiri, dan tetap menjaga solidaritas sesama. Ketiga aspek ini diuraikan oleh para pemikir Muslim sebagai fondasi penting setelah sebuah negeri dilanda banjir besar. Para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa banjir bandang dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana manusia seharusnya menghargai struktur tanah dan air. Mereka menyadari bahwa sungai tidak hanya aliran air, tetapi juga urat kehidupan bagi banyak wilayah. Karena itu, memperlakukan sungai dengan buruk sama dengan merusak jantung alam. Mereka menekankan bahwa keberadaan sungai harus disertai penghormatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang menjaga kelestariannya. Ketika manusia mengabaikan sungai dengan membuang limbah, mengeruk tanah secara serampangan, serta menebangi hutan yang melindungi daerah tangkapan air, maka mereka secara tidak sadar sedang menyiapkan panggung bagi datangnya bencana besar. Para pemikir Muslim juga mengaitkan fenomena banjir bandang dengan perubahan perilaku sosial. Dalam pandangan mereka, peristiwa besar seperti ini sering memperlihatkan kondisi moral suatu masyarakat. Ada kelompok yang tetap teguh dan saling membantu, namun ada pula kelompok yang memperlihatkan keserakahan. Bagi para ulama, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya menguji tanah dan bangunan, tetapi menguji hati manusia. Karakter seseorang akan tampak ketika semua batas kenyamanan runtuh. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa manusia yang kuat adalah manusia yang tetap menjaga akhlak meski berada dalam situasi sulit. Mereka menegaskan bahwa banjir besar dapat menjadi ajang munculnya amal besar, sebab manusia terdorong untuk menolong sesama tanpa pamrih. Para pemikir Muslim melihat bahwa pada masa setelah banjir, manusia cenderung lebih mudah menerima nasihat dan lebih terbuka terhadap perubahan. Mereka menafsirkan situasi ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki berbagai kesalahan yang dulu dianggap biasa. Dalam beberapa catatan, para ulama mengajak masyarakat untuk menelaah kembali cara mereka memanfaatkan tanah, cara mereka membuat bangunan, cara mereka membuang sampah, serta cara mereka memperlakukan alam secara keseluruhan. Mereka mengingatkan bahwa manusia seringkali menyadari kesalahan mereka setelah mendapat peringatan yang nyata. Karena itu, banjir bandang menjadi waktu untuk merenung dan mengambil langkah baru agar kejadian serupa tidak menjadi siklus yang terus berulang. Para ilmuwan Muslim klasik sering mengutip ayat-ayat yang menggambarkan bahwa bumi memiliki reaksi terhadap perbuatan manusia. Mereka menjelaskan bahwa bumi bukanlah benda mati yang tersia-sia tanpa aturan, tetapi memiliki sistem yang bekerja mengikuti perintah Allah. Bila sistem itu dijaga, maka ia akan memberikan kehidupan. Bila sistem itu dilanggar, maka ia menunjukkan ketidakseimbangannya melalui bencana. Mereka menekankan
bahwa banjir bandang adalah bentuk reaksi alam yang ditimbulkan oleh berbagai penyebab yang saling terkait. Dengan memahami semua ini, manusia dapat melihat bahwa bencana tidak datang secara tiba-tiba tanpa alasan, tetapi memiliki rangkaian panjang yang seringkali dapat dicegah melalui usaha dan kepedulian. Sejumlah ilmuwan Muslim menguraikan bahwa banjir besar mampu mengubah struktur psikologis masyarakat. Orang yang sebelumnya hidup dalam kesenangan tanpa banyak memikirkan makna hidup dapat tersadarkan oleh bencana yang meruntuhkan segala pegangan dunianya. Mereka menyebut bahwa penderitaan dapat menjadi jembatan menuju kebijaksanaan. Hati yang dilemahkan oleh kehilangan seringkali lebih mudah merasakan hidayah. Karena itulah, banyak ulama menekankan bahwa bencana besar membawa kesempatan rohani yang jarang datang dalam keadaan biasa. Mereka tidak memandang musibah sebagai akhir, tetapi sebagai salah satu waktu di mana tabir antara manusia dan makna hidup menjadi lebih tipis. Di antara pelajaran penting yang diutarakan oleh para ilmuwan Muslim adalah pemahaman bahwa banjir bandang bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga peristiwa sosial. Ketika sebuah negeri dilanda banjir, semua struktur kehidupan akan diuji. Mulai dari sistem kepemimpinan, kesiapan masyarakat, hingga kapasitas para ahli dalam memulihkan keadaan. Mereka melihat bahwa masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mampu mengubah bencana menjadi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mereka menyarankan agar para pemimpin menggunakan masa setelah banjir untuk memperbaiki aturan yang selama ini diabaikan, memperkuat lembaga sosial, mengatur kembali tata ruang, serta memberikan perhatian khusus pada pendidikan masyarakat agar mereka memahami pentingnya menjaga alam. Para pemikir Muslim menekankan bahwa tidak ada kejadian yang lepas dari pengetahuan Allah. Pandangan ini memberikan ketenangan batin bagi korban bencana, sebab mereka menyadari bahwa semua ujian terjadi dalam batas yang telah ditentukan. Mereka mengajarkan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan dan tidak kehilangan harapan, karena musibah adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Mereka juga mengingatkan bahwa setiap cobaan membawa harapan yang tersembunyi. Manusia seringkali menemukan kekuatan baru ketika menghadapi sesuatu yang tampaknya tidak dapat dihadapi. Mereka belajar bahwa rahmat Allah dapat turun pada waktu yang tidak terduga dan melalui jalan yang tidak disangka. Para ilmuwan Muslim pada akhirnya menyimpulkan bahwa banjir bandang adalah fenomena yang menggabungkan sisi ilmu dan sisi spiritual dalam satu rangkaian yang saling melengkapi. Mereka melihat bahwa bencana dapat mengangkat derajat seseorang, menumbuhkan kesadaran, membangun kepedulian, serta memperkuat ikatan manusia. Dalam pandangan mereka, banjir bukan hanya air yang meluap, tetapi juga pelajaran yang mengalir dari langit dan bumi sekaligus. Dengan memandang bencana secara seimbang, manusia dapat meraih pemahaman yang membuat mereka lebih kuat menghadapi hidup. Pada akhirnya, banjir bandang menjadi tanda bahwa kehidupan tidak dapat berjalan tanpa merenungkan kehadiran Allah, tanpa menjaga bumi yang menjadi tempat tinggal manusia, dan tanpa mengingat bahwa setiap kejadian membawa pesan yang harus direnungkan agar jiwa semakin dekat kepada Pencipta yang Maha Bijaksana. Di antara pelajaran penting yang diutarakan oleh para ilmuwan Muslim adalah pemahaman bahwa banjir bandang bukan hanya peristiwa fisik, tetapi juga peristiwa sosial. Ketika sebuah negeri dilanda banjir, semua struktur kehidupan akan diuji, mulai dari sistem kepemimpinan, kesiapan masyarakat, hingga kapasitas para ahli dalam memulihkan keadaan. Mereka melihat bahwa masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mampu mengubah bencana menjadi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mereka menyarankan agar para pemimpin menggunakan masa setelah banjir untuk memperbaiki aturan yang selama ini diabaikan, memperkuat lembaga sosial, mengatur kembali tata ruang,
serta memberikan perhatian khusus pada pendidikan masyarakat agar mereka memahami pentingnya menjaga alam. Para pemikir Muslim menekankan bahwa tidak ada kejadian yang lepas dari pengetahuan Allah. Pandangan ini memberikan ketenangan batin bagi korban bencana, sebab mereka menyadari bahwa semua ujian terjadi dalam batas yang telah ditentukan. Mereka mengajarkan untuk tidak tenggelam dalam kesedihan dan tidak kehilangan harapan, karena musibah adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Mereka juga mengingatkan bahwa setiap cobaan membawa harapan yang tersembunyi. Manusia seringkali menemukan kekuatan baru ketika menghadapi sesuatu yang tampaknya tidak dapat dihadapi. Mereka belajar bahwa rahmat Allah dapat turun pada waktu yang tidak terduga dan melalui jalan yang tidak disangka. Para ilmuwan Muslim pada akhirnya menyimpulkan bahwa banjir bandang adalah fenomena yang menggabungkan sisi ilmu dan sisi spiritual dalam satu rangkaian yang saling melengkapi. Mereka melihat bahwa bencana dapat mengangkat derajat seseorang, menumbuhkan kesadaran, membangun kepedulian, serta memperkuat ikatan manusia. Dalam pandangan mereka, banjir bukan hanya air yang meluap, tetapi juga pelajaran yang mengalir dari langit dan bumi sekaligus. Dengan memandang bencana secara seimbang, manusia dapat meraih pemahaman yang membuat mereka lebih kuat menghadapi hidup. Pada akhirnya, banjir bandang menjadi tanda bahwa kehidupan tidak dapat berjalan tanpa merenungkan kehadiran Allah, tanpa menjaga bumi yang menjadi tempat tinggal manusia, dan tanpa mengingat bahwa setiap kejadian membawa pesan yang harus direnungkan agar jiwa semakin dekat kepada Pencipta yang Maha Bijaksana.